Pungli. Oh, pungli. Sekarang itu remunerasinya polisi udah cukup banyak, ya, cukup besar. Mereka juga jijik lah, mau pungli-pungli yang cuman 5.000, 10.000 sekarang. Remunerasi besar sekarang. Polisi itu, lebih dari gajinya. Iya, lebih dari gajinya. Iya. Pungli. Kali ini kita bahas pungli, bro. Ya. Karena beberapa hari yang lalu, ya, mungkin 4 hari yang lalu, negara kita dihebohkan. Sekali lagi, dihebohkan. Sebenarnya sih bukan kasus yang bikin kita bangga, enggak. Cuman cukup heboh. Hebohnya karena apa ya? Jokowi menggelar curhat bersama dengan para driver truk kontainer di Tanjung Priuk, ya. Lalu tiba-tiba Jokowi nelpon Kapolri. Oke, kita lanjut aja, bro. Pungli, oh pungli. Malangnya nasibmu semalang nasib wong cilik. Lu percaya nggak, bro, videonya kayak gini? Presiden berbincang dengan sejumlah sopir kontainer di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak hanya premanisme, sopir kontainer juga bercerita soal banyaknya pungutan liar di sejumlah depo. Sopir kontainer dimintai uang tambahan agar laporan mereka segera diproses. Presiden Joko Widodo langsung menghubungi Kapolri untuk menuntaskan masalah premanisme dan pungli. Harus ada uang tip yang bilang pulih ya. Atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, ada 20.000, Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan. Cuma diperlambat. Alasannya dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitu lah. Coba mereka itu nggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu punglinya, Pak, di dalam depo itu, Pak. Tapi saya nggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti ini proses ini. Nah, kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, udah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di ini, di status di media sosial. Yang saya lihat keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan. Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Siap. Pak Polri. Iya. Ya, terima kasih. Makasih. Kami masih dengan Pak Panglima di Jawa Barat. Iya, oke. Enggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Kalau gue sih percaya video ini nyata. Tapi gue nggak percaya aksi pemberantasan pungli bisa berkelanjutan, konsisten dan efektif tepat sasaran. Soalnya mengingat kasus operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan tahun 2016 soal pungli perizinan kapal dan buku pelaut, itu kasus saja udah bikin cukup heboh. Soalnya punglinya menghasilkan uang haram yang cukup besar. Uang haram, bro. Hanya dalam 1 hari operasi tangkap tangan. Ini videonya.
Dan bos kita, Mr. Jokowi, langsung menyambangi TKP di Kementerian Perhubungan. Dan beliau berada di TKP tersebut sekedar mengingatkan semua lembaga dan instansi untuk stop pungli pada saat itu juga. Dan tadi kita sama-sama lihat bahwa sempat Presiden Joko Widodo datang ke kantor Kementerian Perhubungan untuk menyaksikan sendiri bagaimana jalannya operasi tangkap tangan, dan kita akan dengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat tiba di sana. Rapat selesai, saya mendapatkan laporan dari Kapolri bahwa di Kementerian Perhubungan telah ditangkap adanya pungli untuk pengurusan buku pelaut dan juga surat kapal yang angkanya punglinya berbeda-beda. Ada yang ratusan ribu, ada yang juga jutaan. Saya tadi hanya ingin melihat dan ingin memastikan, dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru saja dirembuk, belum selesai sudah kejadian seperti ini. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, ke Menpan, ya tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Ada berapa orang, Pak? Ada Kapolri nanti. Terima kasih, Pak. Terkesan santai tapi serius ya bro. Kalau gue pribadi sih bro, gue kurang percaya kalau para pejabat kita dan para aparat kita pada doyan pungli. Gue kurang percaya sebenarnya bro. Ini dengar apa kata si Safrudin. Masih ingat Safrudin nggak bro? Ini Safrudin deh. Sekarang itu remunerasinya polisi udah cukup banyak, ya, untuk besar. Mereka juga jijik lah, mau pungli-pungli yang cuman 5.000, 10.000 sekarang. Remunerasi besar sekarang, polisi itu, lebih dari gajinya. Iya. Jijik gua ngeliat Safrudin. Lalu, tahun 2018, Bos Jokowi mendengarkan curhat para driver truk. Dan sesi mendengarkan curhat para driver truk tersebut diadakan di istana. Dan sekarang tahun ini 2021, tepatnya 12 Juni 2021, Bos Jokowi masih mendengarkan curhat para driver truk. Dan kali ini khusus para driver kontainer pelabuhan Tanjung Priok secara face to face. Dan tiba-tiba Mr. Jokowi membuat heboh para driver kontainer. Jokowi tiba-tiba telepon bos polisi, si Listio Sigit. Dan hari itu juga Kapolri perintahkan anggotanya untuk bergerak. 86 komandan, lanjutkan. Dari tahun 2016, sejak operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan,
Jokowi langsung buat pernyataan untuk stop pungli hari itu juga. Dan ambil sikap dengan membentuk Operasi Pemberantasan Pungli atau OPP. Atau Tim Cyber Pungli, Sapu Bersih Pungli. Setelah adanya progres yang cukup berhasil hingga 2018, lalu secara perlahan-lahan, tapi pasti, OPP Pungli beserta tim Sapu Bersih Pungli sepertinya redup. Dan tiba-tiba setelah Bos Jokowi kembali menggelar sesi curhat bersama para driver kontainer yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, maka terbuka lagi aksi pungli. Dan Operasi Pemberantasan Pungli juga kembali beraksi. Pertanyaannya, apakah Bos Jokowi harus sering-sering menggelar sesi curhat bersama para driver? Lalu OPP Pungli atau Tim Saber Pungli bisa beraksi lagi? Apakah memang seperti itu? Harus sering-sering menggelar sesi curhat. Oke, bro. Oke. Sekian dulu, bro. Kita lanjut besok. Kita bikin episode pungli ini mungkin bisa 3 atau 4 episode. Oke, bro. Bahas pungli itu nggak bisa seharian, bro. Mustahil. Bos Jokowi aja dan bos polisi yang dulu-dulu ya, itu aja butuh bertahun-tahun, bro, untuk bahas pungli. Ya, hebat kan? Bos Jokowi sama bos polisi. Weh, berat kayaknya bahas pungli ya. Gue bingung di mana letak kekuasaan. Kalau masalah pungli aja nggak bisa ditangani nih, bro. Oke. Salam pungli. Salam budaya. Salam dari Pak Ogah. Sekarang itu remunerasinya polisi udah cukup banyak, ya, cukup besar. Mereka juga jijik lah. Mau pungli-pungli yang cuman 5.000, 10.000 sekarang. Remunerasi besar sekarang. Polisi itu, lebih dari gajinya.